Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, di sana bilang bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara-saudara, ayat itu kita kenal dan itu adalah ayat hafalan. Namun, bagaimana kita mengetahui ayat itu? Nah, begini. Mengapa firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjaga hati? Karena dari hati timbul segala kejahatan. Dari hati timbul segala kejahatan. Baik kejahatan untuk membunuh orang, kejahatan berzina, kejahatan percabulan, kejahatan memfitnah, kejahatan gosip, kejahatan penyembah berhala, kejahatan sihir, itu semuanya adalah berasal dari hati. Namun hati atau sebelum berbuat dosa dari dalam hati, pertama itu adalah mata. Nah, mata inilah yang membawa dosa itu ke dalam hati. Nah, setelah dari mata membawa dosa dari mata ke dalam hati, lalu dari hati ke kaki, lalu dari kaki ke tangan. Nah, artinya begini, kalau kita mau mencuri barang orang lain, itu adalah pertama itu melihat dari mata. Nah, setelah mata, lalu mata ini kasih ke hati. Nah, lalu hati kasih ke kaki, lalu kaki kasih ke tangan, lalu tangan kasih ke mulut. Nah, jadi setiap anggota kita atau setiap anggota tubuh kita itu mempunyai dosa itu masing-masing atau mempunyai dosa itu tersendiri. Jadi saudara-saudara, Anda dan saya, kita harus menjaga setiap anggota tubuh kita, karena melalui anggota-anggota tubuh kita itu akan menghadirkan banyak dosa di dalam hati, akan menghadirkan banyak dosa di dalam hati. Nah, misalnya atau contohnya begini, ya tangan ini dia akan berbuat dosa adalah mencuri barang orang lain. Tangan ini dia berbuat dosa adalah ketika dia menginginkan untuk mencuri barang orang lain, lalu dia mengambilnya menggunakan tangan. Nah, itu adalah dosa dari anggota tubuh tangan ini. Terus dosa dari kaki adalah kita melangkah lalu mengambil barang orang lain, itu adalah dosa dari kaki. Terus mata adalah kita sedang melihat di sana, lalu ada hal-hal yang sangat menarik, lalu kita mengambil. Nah, itulah dosa dari tangan. Terus dosa dari setiap anggota-anggota tubuh itu mempunyai dosa itu tersendiri. Karena itu berjaga-jagalah setiap anggota saudara dan saya, supaya setiap anggota tubuh kita itu jangan menjadi senjata-senjata kelaliman atau senjata-senjata kejahatan, sehingga yang kita jangan masuk dalam neraka atau penderitaan yang kekal. Jadi barang siapa yang berbuat dosa dalam sepanjang hidupnya melalui anggota-anggota tubuh ini, dia tetap masuk dalam neraka. Maka itu berjaga-jaga dalam setiap anggota tubuh. Saya tidak bicara soal hati, karena hati sendiri tidak bisa berbuat dosa, tapi ada mata, sehingga mata inilah yang membawa dosa itu ke dalam hati. Lalu hati ini yang membawa, dan hati inilah yang membujuk kaki, lalu kaki membujuk tangan, lalu tangan membujuk segala anggota lain. Maka itu kita harus menjaga setiap anggota tubuh kita, bukan menjaga dari hati saja, tapi semua anggota kita itu harus menjaga. Nah,
supaya kita jangan jatuh bangun dalam dosa. Tapi ingat, dengan apakah kita menjaga segala anggota tubuh itu? Apakah dengan uang, dengan senjata, dengan alat-alat tajam? Mustahil. Kita akan menjaga anggota-anggota tubuh kita adalah semuanya back to the Bible, atau semuanya kembali kepada Alkitab. Ketika Anda kembali kepada Alkitab dan bergantung kepada Alkitab, maka tingkah lakumu akan bersih dan setiap langkah hidupmu akan baik dan benar. Nah, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, jikalau Anda dan saya menjaga sesuai dengan firman Tuhan, maka setiap langkah hidup kita itu benar dan sesuai dengan firman Tuhan, bahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan dan menjaga anggota tubuh kita itu dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa mencapai di sana dan bisa mendapat keberuntungan yang luar biasa dan mendapatkan hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah. Firman ini menjadi berkat buat saudara-saudara semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati.